tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat hari Rabu. Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita ada di tanggal 22 Juli. Minggu depan kita akan memasuki juga bulan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kemurahan dan berkat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah kuasa yang akan berpikiran kami, sehingga firman ini menjadi kekekalan dan berkat bagi hidup beriman kami. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Satu proses pastoral, surat yang dikirim kepada jemaat mula-mula yang ada di Bitenia, di Asia Kecil, Kapadokia. Yang Bapak Ibu bisa baca pada pasal yang pertama, pada ayat yang pertama. Maka Bapak Ibu berjumpa konteks kehidupan jemaat mula-mula yang tinggal dan berdiam di beberapa bagian kota, yang dimana mereka juga tertantang. Mereka juga mengalami situasi yang sulit. Malam hari ini berbicara tentang siap menderita. Itu temanya. Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada yang mau hidupnya menderita. Betul toh? Menderita baik fisik, mental, tidak ada yang mau. Pasti pingin hidupnya ya slow boleh, yang penting berbahagia, kan gitu Bapak Ibu. Kalaupun ada sesuatu yang luar biasa, tidak mau diiringi dengan penderitaan. Malam ini berbicara tentang siap menderita. Bapak Ibu, tidak gampang loh ketika kita hidup berdampingan dengan lingkungan tanda kutip yang tidak mengenal Allah secara baik, dengan perilaku yang tidak baik, untuk tidak juga terkontaminasi. Ternyata perikop kita pada pasal yang keempat ini, ternyata ada sebagian jemaat mula-mula ini terkontaminasi, ikut gaya mabuk, ikutan hidup tidak taat. Ibu Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, akhirnya mereka mengalami apa? Mengalami situasi sulit dalam kondisi mereka sebagai anak Tuhan. Saya baca dan ulang kembali pada ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ibu Bapak yang kekasih, saya ilustrasi sedikit. Pernah belajar sepeda roda 2? Kalau dulu zaman saya nggak ada tuh roda 3, dimulai langsung roda 2. Yang terjadi apa? Nggak sekali jalan langsung bisa stabil stangnya itu. Pasti dia ogel-ogel, akhirnya jatuh. Semangat supaya bisa berdarah pun di lutut itu diabaikan. Setelah pulang ke rumah,
baru ada luka, berdarah, nanah. Tapi pengalaman itu tidak akan kita ulangkan lagi, karena kita tahu sakitnya lutut kita ini kalau dia berciuman dengan apa? Dengan aspal, dengan batu-batu kecil. Kita tidak mau akan terulang lagi. Ilustrasi ini mengajarkan pada ayat yang pertama bahwa kalau sudah merasakan kepahitan di badan ini, kita tidak akan mau terulang kembali. Karena itu Tuhan memberikan kita apa? Akal budi, kemampuan untuk mengolah tindakan kita pada hidup ke depan. Ada pepatah, manusia yang bodohlah yang mau mengulang kesalahan yang sama. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada ayat yang pertama itu mau menegaskan bahwa ketika Yesus mengalami sakitnya badani itu, mau mengajarkan kita sebagai pengikutnya itu dapat tahu pengorbanan itu kita dapat bayar dengan hidup yang tidak mengulang lagi apa yang Ia sudah korbankan untuk hidup kita. Orang yang bertobat, yang menerima Kristus, ia akan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, surat pertama Petrus ini menegaskan akan kehidupan yang dimana kita harus mampu menyaring, memfilter lingkungan yang bisa saja kita menggadaikan Kristus Tuhan kita. Pada ayatnya yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa nafsu, apa? Keinginan, kemabukan, pesta pora, penyembah, dan seterusnya. Telah cukup waktunya. Nah, ini berbicara waktu, ibu bapak kekasih dalam Kristus. Kalau berbicara waktu itu, semua manusia pada dasarnya pingin waktu dalam hidupnya itu seefisien mungkin dan dapat uang yang banyak. Sehingga ada pepatah, waktu adalah uang. Time is money. Nah, biasa bapak kekasih. Tetapi berjalan dalam proses ke depan pandemi ini, kalau berbicara waktu, orang rasanya sesak-sesak juga ya Bapak Ibu. 4 bulan. 4 bulan sudah bergulir dari bulan Maret. Ketika waktu itu mengajarkan kita untuk berdiam diri di rumah, mengajarkan kita untuk ikut pada protokol kesehatan, mengajarkan kita untuk hidup sehat dan bersih. Kita mau hari ini belajar memahami bahwa sesungguhnya Tuhan mengatur waktu untuk hidup kita di masa pandemi ini, kita mampu melewatinya. Saya bacakan Bapak Ibu yang kekasih akan ayatnya yang tadi kita baca pada ayatnya yang ketiga. Sekarang pada ayatnya yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang hidup dan yang mati. Semua orang, saya pun termasuk, kita tetap ada pada penghakiman Tuhan. Entah kapan kita meninggal, dan entah kapan juga Tuhan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Karena itu Bapak Ibu, sepanjang masih ada kesempatan untuk kita ada pada masa pandemi, untuk kita hidup lebih baik dalam perjalanan masa-masa sulit ini, mengapa tidak kita lebih humble terhadap apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita. Lebih tenang, lebih care dengan maksud Tuhan, dengan firman-Nya. Kan ada banyak waktu juga kita membaca Alkitab. Mungkin sebelum masa pandemi ini kita baca Alkitab pun Senin Kemis, Bapak Ibu.
sekarang kita belajar. Oke lah, tidak kita selalu bisa mendapatkan kuota untuk melihat ibadah online. Tapi Alkitab ini kan tidak online, Bapak Ibu. Di keluarga Kristen ini ada Alkitab. Tapi kalaupun dimasukkan di gudang atau di tempat yang tidak kelihatan, tidak tahu juga, Bapak Ibu yang kekasih. Ikut menderita itu menandakan bahwa sepanjang manusia hidup, dia tidak akan lekang dengan yang namanya pergumulan, masalah, tantangan, penderitaan. Tetapi ketika penderitaan itu selesai, kita tidak akan mungkin mau ada pada penderitaan yang sama. Tahu sakit mah, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Pernah diobati sampai rumah sakit, tapi tetap juga makannya tidak teratur. Suka makan-makan yang tanda kutip dokter bilang ini dilarang dulu ya. Malam ini Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah rasa penderitaan tubuh kita yang namanya sakit, lalu sekali tempo kita ulang lagi, sebenarnya kita ini dianugerahkan Tuhan dengan akal budi, atau kita memang bodoh, maunya kita sendiri. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan, kalau hari ini ada yang berulang tahun, ini ulang tahun yang tidak bisa keluar kemana-mana kumpul keluarga atau memanggil beberapa teman ya. Ini ulang tahun yang pakai masker lah, ada juga dalam suasana prihatin gitu ya Bapak Ibu ya. Baik perkawinan maupun kelahiran. Dan saya mau menyapa untuk warga Sidi baru, selamat untuk saudara. Jangan lupa lo ya, ibadah hari Rabu, Bu Pendeta bilang, kalaupun tidak pas jam 7, bisa dibuka jam 8 malam atau jam 10 malam atau mau tidur lah. Semua bisa dilaksanakan kalau hati ini mau. Warga Sidi Jemaat Cahaya Nugrah itu ada 6 orang. Saudara harus memulai hidup yang benar dalam perjumpaan salah spiritualitas dengan Tuhan. Dan malam hari ini, ibu bapak, saudaraku, saya menyapa saudaraku yang terchannel YouTube GPIB Cahaya Nugrah Ibadah Keluarga. Tetap yakin apapun penderitaan yang saudara alami pada masa pandemi ini, waktu Tuhan sesungguhnya Dia memberikan kekuatan sekaligus pengharapan dalam Dia. Tuhan cukupkan kebutuhan hari-hari. Tuhan berikan sarana yang dibutuhkan. Tapi ingat, Tuhan bekerja sesuai dengan waktu dan hidup kita. Untuk anak-anakku, selamat terus bergiat belajar online-nya. Para orang tua mendampingi anak-anak belajar online, jangan patah semangat. Pasti pintar dengan barang elektronik itu, media sosial itu. Saudaraku, pada malam yang indah ini, kita sangat bersyukur. Kita semakin dikuatkan karena penderitaan badani Kristus sudah melampaui penderitaan kita. Dan itu untuk keselamatan dan hidup kita. Kita akan melanjutkan hidup yang diberkati Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, dan perbuatan baik yang menyukacitakan hati Tuhan. Selamat malam. Kristus memberkati persekutuan keluarga masing-masing dan menyertai ibu bapak dimanapun Bapak Ibu mendengar
menonton persekutuan yang beribadah di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin.